Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Tubaidi, Prodi PBA, NIM 2209602168. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar studi Islam yang bertemakan hubungan manusia dengan agama. Pada materi ini meliputi 3 pembahasan, yaitu manusia dan kebutuhan terhadap agama, yang kedua fungsi agama bagi manusia, dan yang ketiga fungsi agama dari aspek sosial. Baik, dimulai dari pembahasan yang pertama, yaitu manusia dan kebutuhan terhadap agama. Ada perbedaan yang jelas antara manusia dan binatang. Manusia diberi akal oleh Tuhan, sedangkan binatang tidak. Manusia memerlukan bimbingan dan petunjuk yang benar dan bernilai mutlak untuk meraih kebahagiaan hidup jasmani dan rohani, dunia dan juga akhirat. Oleh sebab itu, di samping akal, Tuhan juga memberikan anugerah lain kepada manusia sebagai pembimbing gerak akal, yaitu agama. Pertama yaitu fitrah manusia. Latar belakang perlunya manusia pada agama adalah karena dalam diri manusia terhadap potensi untuk beragama. Murtadho Mutahari mengatakan bahwa ketika berbicara tentang para nabi, Imam Ali menyebutkan bahwa mereka diutus untuk mengingatkan manusia pada perjanjian yang telah diikat oleh fitrah mereka, yang kelak mereka akan dituntut untuk memenuhinya. Kecenderungan berketuhanan yang dibawa sejak lahir dikenal dengan istilah fitrah, berketuhanan keberagamaan. Salah satu ayat yang dijadikan alasan bahwa berketuhanan keberagamaan adalah bersifat fitri adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada Quran surat Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama, yaitu agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kata fitrah dalam ayat tersebut lazim diartikan sebagai potensi, kecenderungan, tabiat, atau insting. Dalam at-ta'rifat, fitrah diartikan sebagai potensi yang siap menerima agama. Potensi atau insting merupakan potensi yang berkecenderungan menerima ajaran Islam yang disyariatkan oleh Allah. Dengan fitrah yang suci, itulah manusia terbimbing mengenal Tuhannya, pencipta yang tunggal. Lalu yang kedua, kelemahan dan kekurangan manusia. Faktor lainnya yang melatar belakangi manusia memerlukan agama adalah manusia memiliki berbagai kesempurnaan dan kekurangan. Hal ini antara lain diungkapkan oleh kata an-nafs dalam pandangan Al-Quran, sebagaimana dituturkan Quraisy Shihab. Nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna yang berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Oleh karena itu, sisi dalam manusia inilah yang oleh Al-Quran dianjurkan untuk diberi perhatian yang lebih besar. Lalu tantangan manusia. Faktor lain yang menyebabkan manusia memerlukan agama adalah manusia dalam kehidupan senantiasa menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar. Tantangan dari dalam merupakan dorongan hawa nafsu dan bisikan setan, sedangkan tantangan dari luar dapat berupa rekayasa dan upaya-upaya yang dilakukan manusia secara sengaja berupaya ingin memalingkan manusia dari Tuhan. Mereka dengan rela mengeluarkan biaya, tenaga, dan pikiran yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk kebudayaan yang di dalamnya mengandung misi menjauhkan manusia dari Tuhan. Lalu lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu fungsi agama bagi kehidupan manusia. Secara garis besar, fungsi agama bagi kehidupan manusia dapat dilihat dari aspek personal dan sosial. Aspek personal berkaitan dengan kesolehan individu. Setiap individu harus mempresentasikan diri sebagai hamba yang senantiasa memelihara hubungannya secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan menjalankan ajaran agama yang berkaitan dengan ibadah-ibadah khusus yang bersifat personal mencerminkan kesolehan individual.
edukasi dan bimbingan. Agama memiliki otoritas untuk melakukan pembimbingan dalam berbagai hal untuk meraih kebahagiaan dan menjauhkan dari segala malapetaka kehidupan. Agama mengajarkan segala sesuatu yang diperlukan dalam mencapai tujuan hidup manusia. Para nabi dan rasul sebagai pembawa agama Allah memiliki tugas edukasi mengajarkan isi kitab suci kepada umatnya. Lalu yang kedua, penyelamatan. Ada banyak misteri yang muncul dalam kehidupan dan belum mampu disingkap mengapa hal itu terjadi. Peristiwa kematian, bencana alam, dan berbagai masalah yang tidak mampu diatasi menunjukkan keterbatasan dan kelemahan esensial pada diri manusia. Oleh sebab itu, agama memberikan jalan untuk memperoleh keselamatan, mengatasi berbagai krisis, dan mampu memenangkan peraturan melawan kemungkaran, kezaliman, dan segala bentuk ketidakadilan. Allah akan memberikan jalan keselamatan apabila menjalankan ajaran agama dengan baik. Tafsir dan inzar. Dalam fungsi agama, ada kabar gembira dan ada peringatan. Agama memberikan kabar gembira kepada semua orang yang menjalankan ajaran agama dengan baik untuk mendapatkan pahala. Hal ini dimaksudkan sebagai penguatan untuk senantiasa tetap dalam posisi itu. Adapun peringatan ditujukan kepada orang yang tidak mau peduli terhadap ajaran agama dan membiarkan dirinya dalam kesesatan. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-An'am ayat 48, yaitu para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak berkecil hati. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu fungsi agama dari aspek sosial. Ukhuwah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia beragam ras, etnis, suku, warna kulit, bahasa, dan perbedaan lainnya. Perbedaan itu bukan untuk saling memusuhi atau saling merendahkan, melainkan untuk saling mengenal. Agama mempersaudarakan antar sesama seiman, apapun etnis, bahasa, atau warna kulitnya. Potensi-potensi yang dapat mengancam keretakan kohesi persaudaraan yaitu ukhuwah harus direduksi dengan upaya-upaya secara islah. Lalu kontrol sosial. Salah satu fungsi agama adalah kontrol sosial. Agama memberikan legitimasi untuk melakukan kontrol terhadap perilaku sosial masyarakat. Setiap sikap dan perilaku anggota masyarakat harus sejalan dengan norma-norma agama. Sikap dan perilaku yang baik atau sejalan dengan norma agama harus didukung, sementara sikap dan perilaku buruk atau bertentangan dengan norma agama harus dihentikan. Fungsi ini oleh Al-Quran diperkenalkan dengan istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Tugas beramar ma'ruf dan nahi mungkar adalah tugas bersama, baik dilakukan dengan pribadi maupun berkelompok, untuk menjamin ketertiban masyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Lalu penyadaran sosial. Adanya anggota masyarakat yang kurang beruntung karena kondisi mereka yang terpuruk dalam kemiskinan, yatim, jompo, tawanan perang, dan orang-orang yang lemah secara finansial, fisik, ataupun psikis. Agama datang menyadarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang perlu dibantu, disantuni, dan dibimbing. Penyadaran peran sosial tersebut misalnya keharusan berzakat, berinfak, memberi makan anak yatim, tidak menghardik peminta-minta, dan sebagainya. Karena pada harta mereka ada hak orang lain. Terima kasih dan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.